Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman. Nomor induk mahasiswa 0516200502, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini izin untuk mengerjakan tugas 3 jaringan komputer, di mana ada beberapa poin yang diberikan. Yang pertama adalah membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, ya. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel dan sebagainya. Baik, untuk aplikasinya sendiri di sini akan menggunakan Cisco, ya. Kita cari dulu aplikasinya. Cisco paket Tracer, ya, sudah di download sebelumnya. Oke. Baik, di sini saya gunakan login, ya. Oke. Untuk berikutnya akan di login. Kemudian saya login menggunakan Google. Baik, ini sudah login, ya. Oke. Kemudian untuk soal pertama adalah membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer. Pertama akan dibuatkan dulu 4 komputer dari device dengan menggunakan PC 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, dan 1 buah switch. Di sini untuk switch yang digunakan dan switch 2960. Oke, kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian saya pilih connection. Kemudian untuk jenis kabelnya dipilih strike, ya, dengan tipe strike. Ini strike. Kemudian kita sambungkan misalnya dari PC 0 dulu dengan konektornya. Kemudian kita sambungkan ke switch di port pertama, ya. Kemudian disambungkan lagi dari PC 1 kemudian ke PC switch, ya. Oke. Kemudian sambungkan lagi dari PC 2 ke switch. Kemudian disambungkan lagi dari PC 3 ke switch. Setelah terhubung, ini akan diberikan IP address untuk tiap-tiap komputer. Yang pertama adalah PC 0, diklik, kemudian masuk ke menu desktop, kemudian ada IP configuration. Nah, di sini untuk jenisnya gunakan static. Misalnya saya berikan IP addressnya 192.168.0.1. Kemudian subnetmasknya ini default saja. Kemudian untuk nama komputernya biar memudahkan untuk ping nantinya, saya gunakan dengan nama IP-nya aja. Dikonfigurasi, kemudian PC 0 diganti dengan nama yang ini. Oke, kemudian ini tanpa di save, ya. Dia sudah masuk, otomatis ganti namanya.
Kemudian PC yang ke berikutnya 01 yang tadi, yang ini IP addressnya 192.168.0.2. Untuk subnet busnya default, kemudian namanya saya ganti IP2. Oke. Kemudian PC yang berikutnya desktop IP address, kemudian 192.168.0.3 default, kemudian PC yang terakhir, yang keempat, konfigurasi desktop IP address 192.168.0.4 ya. Kemudian saya ganti dengan sini. Oke, nah jadi di sini sudah tiap-tiap komputer sudah memiliki IP address masing-masing 02, 03, dan 04. Berikutnya saya akan coba ping dari PC IP address 01 ya, misalnya ke 03, klik, kemudian pilih desktop di menu RAM. Nah, di sini saya panggil ping misalnya 192.168.0. misalnya dari 1 ke 3 ya. Baik, nah di sini apply from artinya ini sudah terkoneksi ya dengan PC yang ketiga, dari 1 ke 3. Baik, saya coba lagi dari misalnya 2 ke 4. Ping 192.168.0.4. Baik, nah di sini juga sudah connect ya. Oke, kemudian saya coba lagi ping 192.168.0, misalnya ping dari sini ke 1 ya, 1. Baik, nah sudah koneksi juga ya. Oke, jadi artinya ini semua komputer sudah terkoneksi satu sama lain ya. Jadi IP-nya sudah bisa di ping. Kemudian yang kedua adalah membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Baik, jadi siapkan dulu untuk 4 buah komputernya. Di bagian PC, untuk komputernya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan menggunakan server HTTP. Baik, di sini untuk servernya kita tambahkan juga untuk server HTTP. Nah, di sini kemudian menggunakan switch ya untuk menghubungkan unit-unitnya. Oke, menggunakan switch. Saja. Oke, kemudian komputer pertama ini akan dihubungkan dengan konektor sini dengan switch port pertama, kemudian komputer yang kedua switch, kemudian switch, kemudian switch,
komputer server sudah terkoneksi, sudah dihubungkan ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan server di sini. Untuk servernya di posisi service. Nah, untuk ini server HTTP ya, ini sudah posisi on ya. Oke, kemudian untuk konfigurasi IP-nya di sini gunakan, misalkan untuk servernya saya bikin 192.168 misalnya untuk servernya 10 ya, 10 default saja. Nah, ini saya berikan nama server HTTP ya. Server HTTP. Kemudian berikutnya adalah setelah menambahkan server HTTP, dan untuk setiap isinya dikasih IP ya. Isinya dikasih IP, install IP address. Misalnya yang pertama adalah 92.168.1 misalnya 1 ya, pertama. Kemudian yang berikutnya isi berikutnya IP address kita tambahkan 92.168.1.2. Oke, kemudian kita mulai. Sudah koneksi ya. Oke, kita coba lakukan ping terlebih dahulu. Sampai di sini stop di command prompt ping misalnya 192.168, misalkan ke komputer isi nomor ini ya 12. Baik, di sini sudah connect ya. Baik, komputer sudah connect, udah. Kita coba ke buka browser untuk masuk ke server gitu ya. Oke, di sini untuk dari misalnya PC yang ini stop, kemudian web browser. Di sini tinggal masukin untuk alamat server HTTP-nya. Tadi 192.168.0. Saya cek dulu ya, servernya berapa. Stop. Di sini 110 ya. Saya coba ulangi.
192.168.0.10. Coba. Nah, ini bukan 0 ya. Cek lagi. Kayaknya 1 ya. Yang 1, mohon maaf ya. Saya coba lagi dari sini sekarang ya. Di desktop, kemudian di http 192.168.1.10. Baik, saya coba. Baik, ini sudah ya, artinya untuk server HTTP sudah bisa diakses di komputer klien ya, sehingga munculkan dia masuk ke server. Oke, kita coba misalnya di komputer yang ini di desktop, kemudian di browser, kemudian dipanggil untuk alamat servernya 192.168.1.10. Baik, ini sudah connect juga ya. Baik, intinya berarti sudah koneksi ke server HTTP. Saya coba lagi untuk dua komputer ini ya. Ini perintahnya harus semua komputer, jadi saya cek yang ini di bagian registernya 192.168.1.10. Nah, baik, ini juga sudah koneksi. Kemudian yang ini HTTP 192.168.1.10. Artinya semua komputer sudah terkoneksi. Baik, untuk yang soal berikutnya adalah poin 3 ya, yaitu membuat satu buah server DNS ya dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses LAN HTTP semua HTTP melalui DNS servernya. Baik, di sini untuk yang pertama saya siapkan dulu untuk PC-nya terlebih dahulu ya. Misalnya PC satu dulu kita coba. Kemudian kita tambahkan untuk server. Nah, di sini server. Kemudian servernya nanti ada 2 ya, HTTP dan DNS. Kemudian untuk menghubungkan dengan switch menghubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel strike. Sini ke switch port pertama, kemudian switch dari server ke switch, kemudian server yang berikutnya switch. Baik, nah di sini sudah terhubung. Kemudian kita berikan nama untuk IP address-nya yang komputer dulu ya. Di sini untuk desktop, kemudian konfigurasi, kemudian IP-nya 192 misalnya 192.168.1.10 gitu ya hasilnya. Nomor PC-nya kemudian kita namain untuk server HTTP-nya server service sudah on ya HTTP-nya. Oke, kemudian di IP-nya kita masukin untuk HTTP ini 192.168.1.10.
kemudian untuk server yang kedua DNS-nya sini IP-nya 192.168.1 DNS. Baik, kemudian kita konfigurasi untuk DNS servernya. Di sini klik server DNS-nya, kemudian berikutnya adalah web service. Di bagian DNS di sini saya akan hidupkan on. Kemudian untuk namanya di sini misalnya jaringan .com. Kemudian untuk IP-nya ini misalnya saya masukin seperti yang tadi HTTP ya 92.168.1 untuk di server HTTP. Oke, kemudian ditambahkan. Baik, sudah. Kemudian berikutnya akan kita uji coba ya untuk server DNS nya. Pertama saya cek di bagian klien yang ini. Kemudian pada DNS server stop. Nah, di sini untuk di konfigurasinya di bagian server saya isi dengan seperti yang tadi ya 192.168.1. Kemudian sudah kita coba di komputer klien akan membuka browser untuk domain jaringan.com di desktop di browser. Saya coba jaringan.com. Baik ya, ini sudah hasil. Artinya dari klien ini sudah bisa terhubung dengan server DNS ya, seperti itu. Baik, kita coba untuk 3 komputer yang lain. Untuk 3 komputer yang lainnya kita tambahkan isi yang lain, kemudian kita hubungkan ini dengan switch. Baik, kemudian ini saya berikan nama untuk IP-nya 192.168.1 misalnya. 3 sudah ada, 1 sudah ada, misalkan ini 4 subnetnya. Kemudian saya bikin namanya server DNS ya. Klik desktop, kemudian IP konfigurasi, kemudian kita panggil DNS servernya 93, kemudian 192.168, kemudian 1.3. Baik, kemudian untuk berikutnya kita panggil di web browser, masukin URL jaringan.com. Ini sudah terhubung juga. Kemudian untuk komputer yang ketiga saya bikin lagi. Yang ketiga kemudian dihubungkan konektornya dengan switch.
kemudian untuk IP-nya di sini saya bikin untuk komputer ini 192.8 kemudian 1.5 ya. Oke, makanya saya copy. Kemudian kita masuk ke desktop. Di data servernya kita masukin 192.168.1.3. Kita tes di web browsernya dengan alamat jaringan.com. Baik, sudah muncul ya, sudah connect. Kemudian satu lagi dengan komputer kita bakar, kemudian kita hubungkan. Kemudian kita berikan address-nya 192.168.1.6 ya. Oke, namanya. Kemudian kita klik lagi untuk bagian yang servernya 192.168.1.3. Oke, kemudian kita tes dengan web browser http jaringan.com. Nah, ini sudah muncul ya, sudah connect semuanya. Baik, untuk berikutnya pertanyaan Oke, baik, ketika ini sudah dibentuk ya untuk koneksinya antar unit dengan switch komputer dengan router. Berikutnya adalah menambahkan untuk PC 1 ya. Nah, di sini saya sudah tambahkan untuk IP addressnya, yaitu dengan IP 192.168.1.1. kemudian untuk sub asmasnya yaitu sudah ditambahkan ini ya. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.5. Ini untuk namanya sudah saya ubah. Kemudian berikutnya ada di komputer yang kedua, ini untuk IP address-nya 10.0.0.1. kemudian untuk submasnya sudah, kemudian default gateway-nya 10.0.0.5, kemudian namanya sudah ya ganti. Kemudian berikutnya adalah di sini untuk konfigurasi IP address pada interface router. Nah, di sini pada router kemudian sudah dikonfig. Yang pertama di bagian interface. Nah, di sini untuk fast internet 00-nya sudah di set 192.168.1.5, kemudian sudah di on kan ya dengan settiness mode-nya ini. Kemudian pada fast internet 01 ini sudah 110.0.0.5.255.0.0.0.
kemudian sudah di on kan ya. Maka berikutnya adalah memastikan bahwa untuk router ini sudah terkoneksi ya, dengan menggunakan tool inspect. Nah, kita munculkan di bagian router, kemudian ada routing table. Nah, oke, sudah muncul koneksi yang tadi ya, atau IP yang tadi sudah. Baik, kemudian berikutnya dari mencoba untuk routing ya. Kita coba untuk routingnya. Dari sini misalnya, dari pertanyaannya adalah ping dari komputer PC 0 ke PC 1 ya. Jadi dari komputer yang ini ke sini ya, kita coba ping. Baik, ping dari sini. Oke. Kita masuk ke command prompt, ping 192.168 ping 192.168.1. Seharusnya ping ke coba ping yang koneksinya 192 atau kesini dari PC 0 ke PC 1 ya, dari sini ke sini ya. Kita coba ping 10.0.0.1. Oke, connect ya. Baik. Nah, di sini send back ke set 3 sama 1. Oke, itu connect ya. Oke, kemudian ping dari PC berikutnya adalah ping dari PC 1 ke PC 0, pastikan PC dan PC harus terhubung. Baik. Nah, dari sini ke sini sekarang ya. Kita coba untuk ping 192.168.1.1. Baik, nah di situ juga sudah connect ya. Oke. Kemudian baik, nah selanjutnya untuk server. Nah, di sini sudah dibuatkan untuk server, namanya server DNS. Kemudian untuk bagian DNS-nya di sini sekian ya. Kemudian sudah. Kemudian service di sini siapkan untuk HTTP. Oke, kemudian berikutnya ada di server ilcom ya. Ilcom di sini untuk IP address-nya sedikit 192, kemudian 168.1.3. Konfigurasinya ini untuk ilcom.com. Baik, selanjutnya akan kita konfigurasi DNS server. Server service DNS masih sudah baik, ditambahkan. Kemudian
coba server DNS di PC yang ini. Kemudian di bagian konfigurasi, di bagian server. Oke, sini sudah konfigurasi. Coba di sini untuk web browser misalnya
IP address untuk yang ini ya, sampai misalnya 4 ya. Coba nanti baik, mohon maaf, itu saja yang mungkin bisa saya kerjakan, dan untuk poin 3 dan 4 terkait dengan membuka web ke akses ilkom.com, kemudian web browser ke pendidikan.com, pendiilkom.com belum menghasilkan yang terbaik gitu ya, belum ada hasil, tapi untuk langkah-langkahnya seperti yang tadi dikerjakan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.